Selamat siang, perkenalkan nama saya Mirnawan Siktauli Simanung Khalid dengan NPM 2375217. Saya dari program studi akuntansi bisnis digital kelas 4D. Di video ini saya akan menyampaikan hasil review sekaligus penjelasan materi yang saya pelajari dari salah satu video pembelajaran mengenai Power Query dalam Power BI. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bisnis Intelijen dan menjadi bagian dari proses saya dalam memahami bagaimana transformasi data bekerja di Power BI menggunakan fitur Power Query. Materi yang saya review ini bersumber dari channel YouTube bernama Talent ID dengan judul video yaitu Data Cleaning dan Transformation dengan Power Query. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasan materi. Pertama-tama, kita perlu mengetahui dulu apa itu Power Query. Jadi, Power Query adalah fitur yang terdapat di Power BI yang digunakan untuk melakukan transformasi data. Dengan Power Query, kita bisa mengimpor data dari berbagai sumber, lalu membersihkan, merapikan, dan mengubah struktur data tersebut supaya siap dianalisis lebih lanjut. Singkatnya, Power Query adalah tempat di mana kita menyiapkan data mentah agar bisa digunakan secara optimal di Power BI. Selanjutnya, kita akan masuk ke topik antarmuka Power Query Editor. Setelah tadi kita tahu apa fungsi dari Power Query, sekarang mari kita lihat tampilan atau interface dari Power Query Editor. Ketika kita membuka Power Query Editor, ada 4 bagian utama yang perlu kita pahami. Yang pertama, ribbon atau menu bar, lalu yang kedua query pane, yang ketiga data preview pane, dan yang keempat apply step pane. Oke, kita akan masuk ke penjelasan lebih lanjut tentang ribbon atau menu bar. Menu bar ini terletak di bagian atas, dan di ribbon bar ini semua tools utama tersedia seperti remove columns, split columns, dan lainnya. Ada 4 tab utama, yaitu Home berisi perintah dasar, Transform untuk mengolah data, Add column untuk menambahkan kolom baru, dan View untuk menampilkan formula bar atau dependent size. Oke, selanjutnya yang kedua query pane. Query pane ini adalah di bagian sebelah kiri yang menampilkan daftar query atau tabel data yang sedang kita kerjakan. Lalu yang ketiga itu data preview pane, yaitu bagian tengah yang menampilkan pratinjau data. Kita bisa langsung klik kolom atau baris untuk mengedit atau membersihkannya. Lalu dan yang keempat, apply step pane ini adalah menampilkan semua langkah transformasi yang sudah kita lakukan. Jadi ini seperti histori transformasi dan setiap langkah bisa diubah atau dihapus kapan saja. Selanjutnya, kita akan masuk ke fitur transformasi utama di dalam Power Query. Dalam Power Query, ada banyak fitur transformasi yang bisa kita gunakan. Di antaranya, yang pertama ada remove columns, yaitu untuk menghapus kolom yang tidak dibutuhkan. Yang kedua ada keep or remove rows, untuk menyaring data berdasarkan kinerja tertentu. Yang ketiga ada split column, untuk memisahkan isi satu kolom menjadi 2 bagian atau lebih. Yang keempat ada change type, yaitu untuk mengubah jenis data, misalnya dari teks menjadi angka atau menjadi tanggal. Lalu ada pivot atau unpivot columns,
yaitu untuk mengubah bentuk data dari baris ke kolom atau sebaliknya. Selanjutnya ada juga merge queries, yaitu fungsinya mirip VLOOKUP di Excel. Selanjutnya ada append queries untuk menyatukan dua tabel dengan struktur kolom yang sama. Selanjutnya ada replace value untuk mengganti isi sel tertentu sesuai keinginan. Jadi semua fitur ini membantu kita membersihkan data secara efisien dan juga cepat. Di sini adalah contoh tampilan dari interface Power Query. Nah, ini merupakan tampilan dari menu bar. Itu terdiri dari ada home, ada transform, ada add column, ada view, dan lainnya juga. Nah, di sini juga ada update step. Nah, di sini nanti akan ditampilkan langkah-langkah yang telah kita lakukan. Saya juga ada remove columns, remove rows. Jadi, kira-kira seperti itu tampilan dari Power BI itu. Selanjutnya, kita masuk ke topik applied steps dan transformasi yang terekam. Yang menarik dari Power Query ini adalah semua transformasi yang kita lakukan akan terekam secara otomatis di bagian applied steps. Setiap kali kita melakukan perubahan seperti menghapus kolom atau mengganti tipe data, Power Query mencatatnya sebagai satu langkah baru. Contoh urutan langkah dalam update step, misalnya langkah pertama yang kita lakukan yaitu source atau sumber data awal. Nah, jadi ini source ini akan secara otomatis tercatat di update steps. Lalu yang kedua, navigation, yaitu memilih tabel tertentu. Yang ketiga, change type, ganti format data. Lalu yang step keempat, misalnya remove columns, yaitu menghapus kolom yang tak terpakai. Yang kelima, rename columns, mengganti nama kolom. Yang keenam, filter rows, menyaring baris data. Ya, jadi semua contoh urutan langkah ini nantinya akan secara otomatis tercatat di update step sesuai dengan urutan langkah-langkah yang telah kita lakukan. Selanjutnya yaitu parameter. Fitur parameter berguna untuk membuat transformasi data kita menjadi lebih fleksibel dan dinamis. Misalnya, kita ingin mengatur batas tanggal tertentu atau menentukan page file sumber data, parameter bisa digunakan untuk itu. Cara membuat parameter cukup mudah, yaitu dengan klik Manage Parameters, lalu New Parameters. Lalu yang kedua, tentukan nama parameter, tipe data, dan nilai default. Lalu yang ketiga, gunakan parameter tersebut di dalam proses transformasi seperti filter, merge, dan lainnya. Jadi dengan parameter, kita tidak perlu terus-menerus mengubah query manual. Selanjutnya ada refresh otomatis. Satu fitur penting lainnya adalah kemampuan refresh otomatis. Jadi, setiap kali sumber data kita berubah, Power BI akan secara otomatis menjalankan ulang semua langkah transformasi yang sudah kita buat di Power Query. Ini membuat proses perbaruan data jadi praktis, efisien, dan tetap konsisten dengan bentuk data yang kita inginkan. Oke, jadi sekian dulu penjelasan dari saya. Dan dari video ini kita jadi makin ngerti bahwa Power Query bukan hanya tempat impor data, tapi tempat utama buat melakukan pembersihan dan transformasi data secara sistematis. Dan semua perubahan itu bersifat rekursif, bisa dilacak, dibalik, atau diedit lewat update steps.
Saya juga bertahu bahwa Power Query punya struktur editor yang sangat user friendly. Misalnya saat kita menghapus kolom atau mengganti nama kolom, Power Query langsung mencatatnya dalam bentuk langkah-langkah otomatis. Ini bikin prosesnya lebih aman dan bisa direvisi kapanpun. Yang menurut saya paling menarik adalah penggunaan parameter yang memungkinkan kita membuat proses otomatis. Ini penting banget kalau kita kerja dengan banyak file yang punya format sama tapi data beda-beda. Sekian video review dari saya. Semoga penjelasan ini bisa membantu dalam memahami bagaimana proses pembersihan dan transformasi data dilakukan sebelum digunakan dalam visualisasi. Terima kasih, selamat siang.